Bismillah, kembali lagi bersama kita di Robbana Quranic Doa Series. Ini kita ada di episode 17 nih Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata sudah sejauh ini ya. Kita membahas tentang Robbana Quranic Doa Series dan ternyata mungkin takutnya ada yang belum tahu mungkin kan ya. Banyak orang-orang yang menjadikan tanggal 17 ini, 17 Ramadan sebagai tanggal untuk memperingati turunnya Al-Qur'an gitu. Dan qadarullah Allah masih memberikan kita kekuatan untuk terus membahas tentang isi-isi Al-Qur'an atau isi-isi doa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Selanjutnya Kang Faisal, ini masalah doa lagi terusnya di dalam Al-Qur'an. Mungkin boleh nggak sih Kang kita nanya ke teman-teman, kamu udah berapa juz? Gitu. Kadang kan suka gitu Kang ya. Iya. Alhamdulillah sekarang malam 17 berarti sekarang target saya 17 juz. Nah, gitu. Juz 17 mohon maaf. 17 juz satu hari lumayan juga ya. Lumayan, tapi Gimana menurut Kang mungkin Faisal tapi ini, Kang? berat. Tujuannya untuk apa bertanya? Ya mungkin bisa jadi itu gak tahu juga ya. Tapi kalau misalkan gini Kang, niatnya ya untuk memantik orang-orang biar semangat gitu ya. Atau Aku udah penasaran 17 aja? gitu. Atau penasaran aja sebenarnya? Bisa jadi mungkin. Iseng penasaran udah juz berapa? Mungkin basa-basi atau kita penasaran gitu ya. Tapi Itu memang sebenarnya bisa jadi bumerang nanti orangnya aduh malu gitu. Sebenarnya dia mungkin masih terbata-bata, kita nggak tahu, atau ternyata ada kesibukan yang luar biasa sehingga dia sedih pas ditanya berapa juz, aduh Ramadan ini teh saya udah pas, saya teh lagi nggak perform, ditanya lagi, jadi akhirnya makin kepikiran. Iya. Mungkin sekarang itu kan lagi marak banget kayak konten atau mungkin sebuah kegiatan yang viral sekarang itu dengan program One Day One Juice. Oh, One Day One Juice, Odoj. Mungkin menurut saya kan ini kayaknya ada baiknya juga gitu. Tapi yang saya takutkan saat orang-orang sudah masuk ke program ini, alhamdulillah saya sudah program 17 juz misalkan. Udah saya baca sampai hari ini. Tapi yang saya takutkan itu ada riak-riaknya itu Kang. Dari ya. Saya loh udah 17 juz gitu. Oh gitu. Bisa kadang-kadang kayak gitu. Ya semoga aja kita nggak termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu kan. Tapi tetap One Day One Juice diupayakan ya. Ya diupayakan ya setidaknya untuk membuat kita disiplin ya. Udah pernah ngukur belum sekali duduk atau baca satu juz itu berapa menit? Kalau memang lancar ya bacaannya ya, kalau misalkan surat-surat awal-awal kayaknya masih aman, itu bisa kurang lebih ada 20-30 menit kayaknya 30 bisa. menit ya. Berarti untuk menghatamkan Quran butuh berapa menit? 30 menit berarti kita hitungnya 1 jam 2 juz gitu ya. Berarti 15 jam mungkin kan. Kayaknya bisa ya setiap hari juga ya. Asal mau meluangkan waktu. Betul sekali, asal mau. Asal mau meluangkan waktu. Oke Kang, selanjutnya Kang, ini kita punya tema baru dari yang kemarin. Ini kita mau membahas masalah ketentuan yang Allah berikan ke kita Kang. Gitu. Kadang kita manusia mungkin masih berhubungan sama yang dulu ya Kang ya. Masalah doa, kita minta ke Allah, Allah kabulkan dengan 3 cara. Ada yang diganti, ada yang langsung, kemudian ada yang ditunda gitu. Nah, terkadang saat Allah memberikan kita sebuah takdir gitu ya, mungkin sudah Allah tulis dari jauh-jauh hari, dan ternyata takdir itu tuh kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Contoh mungkin kayak gini, ya Allah saya ingin menjadi orang yang sukses, yang kaya dengan cara ya salah satu caranya saya ingin masuk ke universitas impian saya ya Allah. Misalkan contoh ITB gitu kan, saya pengen masuk ITB, ternyata di ITB kita ditolak Kang. Kita masuknya ke Win lagi aja ya. Ya ke yang lain jangan merusak mimpi Kang Alwi kemarin. Kan Win juga bagus Kang gitu. Iya, ya udah univ lain lah. Misalkan univ lain gitu kan. Bukan di luar ITB, mau UIN, mau Unpad pokoknya tidak sesuai harapan dia lah gitu ya maksudnya. Kok ya Allah saya di sini gitu. Apakah memang terkadang kita itu melihat sesuatu hal yang nampak di depan, ya Allah ternyata engkau menolak doa saya yang masuk ITB, ternyata engkau malah melempar saya ke universitas yang lain, berarti engkau tidak sayang aku ya Allah gitu. Apa mungkin Allah itu punya cerita lain atau punya jalan lain gitu kan? Kita tuh perlu lebih mendalami makna Robbana ya.
biar kita tuh lebih paham romantisnya Allah sama kita gitu. Eh, Pasti Allah tuh selalu ingin ngasih yang terbaik buat kita sebagai hamba Allah. Yang terbaik. Pasti akan ada titik-titik terbaik dan hikmah-hikmah terbaik. Ya prinsipnya dulu kita pernah bahas kalau kita nggak jadi di suatu tempat, Allah tuh sayang untuk menyelamatkan kita. Oh iya. Kalau kita nggak jadi di ITB, berarti Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita nggak bisa handle, kita nggak bisa tempuh, kita nggak bisa selesaikan di sana. Di sana betul. Bentuk kasih sayang Allah adalah dalam tanda kutip ya, tidak meloloskan kita di situ. Mau atau di NTU atau mau di Edinburgh atau mau di manapun gitu ya, kampus-kampus impian teman-teman, bisa jadi itu bukan titik yang terbaik. Makanya Allah selamatkan sejak awal. Udah jangan di situ, udah di sini aja, kamu di sini bisa lebih baik gitu. Hanya saja standar kesuksesan, standar ketercapaian itu tuh kita tidak memiliki fleksibilitas itu atau terlalu kaku atau pakai standar diri sendiri gitu, standar orang lain. Kalau tidak masuk perguruan tinggi Geleng-geleng juga. ngeri takut itu. juga itu. Harus diperjuangkan dan wah bagaimana nih gitu. Pokoknya coba lagi segala macam. Tapi memang perlu ada titik di mana kita menerima hasil. Dan pasti doa-doa di Robana itu nggak ada harfu nidanya. Coba ya nggak ada ya Robana. Iya itu tambahan kita kan. Iya. Pasti langsung nggak ada kata-kata iya gitu. Kenapa Kang Irham? Ya Rabbana wahai Tuhan kami kenapa gitu ya. Nggak ada. Tapi langsung Allah tolong kan langsung kata-kata perintah kan. Ya Allah tolong, ya Allah ampunilah. Kenapa nggak ada iyanya gitu kira-kira Kang Irham? Karena pengen cepat mungkin ya Kang ya. Pengen langsung. Ya Allah bener-bener pengen dikabulin gitu. Gitu oke. Kang Rehan kenapa Kang? Oke. Teh Hana? Lagi. Buat sesuatu yang jauh gak sih biasanya? Memanggil yang jauh ya. Manggil yang jauh ini. Luar biasa. Betul ya ini jawaban yang saya berpikir ya saya membaca tafsir itu ya dan saya berpikir selama ini itu Allah selalu dekat tapi manusia yang jauh dari Allah. Kenapa? Coba semua panggilan ke manusia itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhannas. Karena mungkin memang Karena karena mereka itu yang jauh dari Allah. Iya benar. Tapi Allah selalu dekat, makanya nggak ada ya Robban tapi langsung Robbana. Iya. Kang, Insya Allah. kasih hadiah nggak? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Puasa. Nanti di belakang ya hadiahnya. Puasa. Oke. Oh berarti Ya, jangan makanan. Ya gitulah pokoknya saya membayangkan perbedaan kata Allah memanggil manusia dan manusia berdoa kepada Allah sebenarnya Allah tuh dekat banget dengan kita dan kedekatan itu kita perlu paham pihak yang dekat dengan kita tuh selalu ingin yang terbaik gitu dan jika itu memang kalau misalnya orang-orang baik yang dekat kita pasti dia ingin yang terbaik buat kita. Orang tua kan dekat sama kita, pasti ingin ngasih yang terbaik. Sahabat kita, mungkin faktor kedekatan itu. Kita coba ambil analogi seperti ini mungkin kan ya. Bisa jadi saat kita balita, kita pengennya pisau, gitu. Mama pisau. Karena kata habis mama, nonton MasterChef ya, ya, atau gitu. Culinary War mungkin. Bisa jadi iya. Tapi kata mama, oh jangan ini. Ini mah bahaya, ini aja sendok. Terus? Tapi kan saya maunya pisau. Udah, sendok itu yang terbaik buat iya kamu. itu. Mungkin kayak gitu mungkin Kang ya. Sendok dulu atau pisaunya pisau mainan gitu. betul. Yang nggak tajam. Itu kan dari segi takdir mungkin Kang ya. Dari segi takdirnya yang Allah utus buat kita. Mungkin aku mau coba sharing sedikit nggak apa ya Kang ya. Aku senang ada di salah satu ayat di Al-Baqarah ayat 20-an mungkin. Yang kisahnya itu di sini Allah menciptakan hewan atau serangga, lalat, entah nyamuk gitu, ba'udoh ya itunya. Oke. Kemudian orang-orang mukmin semuanya mengimani, oh itu pasti ada hikmahnya gitu. Ada orang kafir bilang, ya Allah kenapa engkau ciptakan ini, ya buat apa? Katakan gitu. Ya mungkin bisa jadi kenapa kita tidak tidak berpikir bahwa
apa yang Allah ciptakan di sini, apa yang Allah takdirkan buat kita itu pasti ada yang terbaik. Pasti gitu ada loh. hikmahnya Ada juga. hikmahnya gitu. Kalaupun kita tidak berpikir ada hikmahnya, ya ditakutkan kita sama kayak mereka yang tanya-tanya kenapa engkau berikan kayak gini ke saya. Iya, sama aja kayak gini, kenapa Allah ciptakan babi kalau haram? Ya, kenapa? Nah, ya kan? Kenapa Betul. babi diciptakan kalau memang babi itu haram? Allah kenapa engkau ciptakan babi, kan babi teh haram, kenapa engkau ciptakan? Bagusnya mah kan dihilangkan. Kan harusnya dihilangkan. Padahal itu di situ ujiannya bagi muslim. Betul. Kita harus tahu ya, ngomong-ngomong babi nih. Babi itu salah satu bahan baku powerful dengan cost yang rendah. Bagi pengusaha kan pasti mikir gimana untung setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya. Betul. Pakai babi. Bener. Aduh, Bener ini mah. jangan goyah. Enggak. Kita harus kasih tahu konteksnya. Misalkan gini, Kang Rehan di Sumedang nih. Jualan babi. Satu indukan babi itu 10 juta, anakan babi itu 1 juta. Dan itu kecepatan reproduksi itu 3 bulan. Sapi itu 9 bulan kayak manusia. Lebih cepat Kang Ce ya. Tertarik? Terus nih, untuk ini bahan baku lipstik. Semuanya kepake katanya ya, Ih, Kang? semua itu lah bahan baku lipstik, salah satunya itu yang paling bisa bikin glowing dan warnanya mengkilat itu dari babi. Terus gelatin yang paling Pengenyal fluffy itu dari babi. Terus minyak yang bikin gurih yang paling oke itu dari babi. Betul. Ya kan, semenggiurkan itu untuk industri besar. Tapi itu tuh ujian bagi muslimin, apakah mau apa enggak. Makanya selalu ada hikmahnya. Allah menciptakan babi buat menguji para pengusaha mau nggak pakai yang halal atau yang haram. Sedangkan yang haram itu sedikit terbatas, yang halal luar biasa banyak. Berarti kita bisa ambil kesimpulan takdir Allah sama ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Selalu Kalau ada ada hikmahnya. coba cari tahu kenapa. Nah, betul. Ini contoh misalkan ya. Ini luar biasanya para sahabat dulu. Pun ada seorang soleh ini yang menangis karena apa? Beliau sangat menghayati gelapnya malam pada saat itu, yang beliau tak bisa melihat apapun, itu bagaimana nanti gelapnya di kubur. Ya salah. Lalu beliau menangis sampai jenggotnya basah. Lalu ada saudaranya yang masuk dengan penerangan seperti lampu dan seterusnya, itu melihat jenggotnya basah. Kenapa? Karena beliau itu bisa mengambil hikmah dari gelapnya malam, bagaimana gelapnya kubur nanti sehingga meningkatkan keimanan. Ada lagi saat peperangan di zaman Daulah Abbasiyah. Saat itu sedang berkecamuk peperangan untuk memperluas wilayah ke Samarkand, ke area Rusia ke atas itu ya, Samarkand. Saat itu sangat-sangat sulit peperangan ini untuk selesai, untuk dimenangkan. Sampai satu ketika mereka melihat sebuah pohon yang biasa digunakan untuk bersiwak. Lalu mereka punya inisiatif meningkatkan daya gedor ke musuhnya itu dengan meningkatkan sunnah yang dilakukan. Luar biasa ini. Lalu mereka memotong pohon tersebut kecil-kecil menjadi batang-batangnya, lalu dibagikan ke semua tentara, lalu menginstruksikan untuk bersiwak. Lalu apa yang difikirkan oleh para kaum musuh? Mereka berpikir, wah gila sih, ternyata kita menghadapi pasukan yang memakan daging manusia. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan tusuk gigi dan juga membersihkan gigi mereka untuk memakan kita. Ada hikmah. Akhirnya mereka kalah mental, lalu kalah. Ada hikmahnya. Dari apa? Dari pohon. Oh ini pohon biasa, enggak, ini pohon untuk bersiwak, digunakan siwak, akhirnya bisa seperti itu. Kayak yang barusan gitu. Karena kita terlalu mindsetnya, oh itu orang-orang pakai tusuk gigi itu, ini kayaknya dia mau makan kita gitu kan. Tapi coba kita ubah pikiran kita, oh kayaknya, gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang lain deh, bukan makan manusia deh. Gitu. Jadi ada hikmah, bahkan dari sunnah Nabi pun tadi ada hikmahnya, bahkan Allah menitipkan hikmah besar dengan tertaklukkannya sebuah daerah dari sebuah siwak. Padahal mereka niatnya ya sunnah ya. Orang berpikirnya memakan manusia. Betul karena ya itu teh point of view kita coba diubah. Iya, jadi takdir yang nyampe ke kita pun sama. Kita tuh harus nerima takdir terbaik. Allah tuh selalu memberikan takdir yang terbaik buat kita, tapi POV kitanya. POV kitanya yang perlu banyak berlatih. Mengambil hikmah itu perlu latihan.
perlu dengan kesabaran, perlu dengan keimanan. Semuanya Allah yang ngatur, pasti ada hikmahnya. Ngomong-ngomong Kang, ada nggak sih doanya? Oh iya, belum dibahas dari Belum tadi bahas. ya. Masya Allah ya. Ada masih di Ali Imran ayat 191. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iya. Jadi Artinya, Rabbana Kang? Tuhanku, tidak ada yang engkau ciptakan tuh sia-sia. Tidak ada sedikit pun, satu pun yang diciptakan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka jauhkanlah kami atau selamatkan kami dari siksa api neraka. Itu luar biasa. Dengan kita mengakui memang tidak ada yang sia-sia di dunia ini, dan diakhiri dengan meminta perlindungan dan keselamatan dari api neraka. Luar biasa, itu doa yang luar biasa. Tapi salah satu poinnya adalah kita perlu mengetahui ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Tinggal menunggu waktu, dan kita percaya dengan Allah, dengan sudut pandang berprasangka baik dengan Allah, insya Allah semuanya aman, semuanya under control Allah, semuanya ada kebaikan buat kita. Kadang lagi-lagi kita tuh nggak sabar. Iya. Mungkin bisa jadi hampir rangkuman inti dari ibadah puasa itu melatih kita sabar. Mari kita sabar. Kemarin kan Sabar. doanya apa kemarin? Kemarin itu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Betul, wa israfana. Kemarin belajar sabar supaya tidak berlebih-lebihan. Sekarang kita belajar sabar untuk bisa menerima takdir terbaik. Iya, Gitu. betul, Memang berat menerima takdir. Memang nggak enak. Tapi di situ kita perlu merespon dengan respon terbaik. Kita perlu paham bahwa ini ada hikmahnya. Kita perlu paham ini tuh ada pelajaran di balik ini semua yang bisa kita ambil. Kayaknya orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang bisa melihat hikmah dari sebuah kejadian mungkin Kang ya. Ya kadang kata Kang Faisal kan mungkin bisa dibilang ya kita harus bisa melihat hikmah yang lain dari sebuah kejadian. Tapi kadang Kang, aku pernah di posisi waktu dulu itu masih nggak tahu apa-apa waktu SMP gitu ya. Dulu itu sempat ada satu SMA yang benar-benar pengen aku masuki. Gitu. Ternyata orang tua bilang jangan ke situ, ke yang lain saja. Ya seakan-akan gimana caranya aku menerima itu? Iya, gitu. betul. Mungkin apakah memang karena ketidaktahuan aku terkait melihat hikmahnya apa, gitu. Atau mungkin bisa jadi ya apalagi mungkin ya. Iya, ya memang akhirnya mah itu, emang POV-nya nggak jadi nikah sama si Fulan. Terus mungkin setelah menikah dengan yang terbaik, melihat si Fulan menikah dengan yang lain, baru kelihatan mungkin hikmah besarnya. Wah, kayaknya kalau gaya hidupnya seperti itu saya nggak mampu sih. Bisa jadi gitu. Betul. Wah, kayaknya kalau dengan style seperti itu kayaknya berat sih buat aku. Bisa jadi akhirnya endingnya tuh hikmahnya tuh baru kerasa mungkin setahun, Iya, mungkin betul, 3 betul. tahun. Iya. Wah, teman aku yang di ITB gila sih, sampai stres dan sampai nggak Semester ini lah. berbelas-belas gitu. Iya, nggak lulus gitu. Sedangkan misalkan kita sudah lulus di universitas yang lain dan sudah kerja di pekerjaan yang oke, itu teh hikmah ternyata ya gitu. Iya. Jadi hidup itu indah kalau kita bersyukur ya Kang. Kenapa ya saya belum menikah? Itu juga pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa dipertanyakan diri sendiri ya. Memang ada waktunya, tapi kita merespon kondisi kita belum nikah itu dengan apa? Dengan respon terbaik. Wah, saya sudah nikah belum punya anak. Berarti merespon kondisi itu dengan apa? Kita perlu pintar-pintar mengambil hikmah, karena pasti Allah nyiapin tahu kondisi kita, kamu belum mampu sih gitu. Kalau enggak, jodoh kamu itu nanti di akhirat dinikahkan misalkan dengan ulama besar yang belum menikah misalkan, atau dinikahkan dengan, kalau misalkan dia laki-laki, dengan seorang anak yang solehah, sahabiah mungkin yang soleha gitu ya, masya Allah. Ternyata sederajat dan sekufu dengan dia di akhirat nanti. Berarti kita coba perbaiki POV kita dan juga coba tunjukkan respon terbaik saat kita menerima takdir Allah, meskipun memang itu tidak kita inginkan, tapi yang pasti itu yang terbaik buat kita. Pasti asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Walaupun itu sebenarnya ayat tentang perang ya, tapi kita bisa analogikan ke hal-hal yang lain. Apa yang kamu nggak sukai, tapi itu khairul lakum. Yang menurut kamu baik, tapi itu syarrul lakum. Jadi ya hidup ini seni merespon dengan respon terbaik, maka jangan berpikir semua itu tidak ada hikmahnya, semua itu sia-sia.
ya semua itu insya Allah akan indah pada waktunya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa sekali di malam Nuzulul Quran ini. Semoga kita, mungkin sebelum kita akhiri ya Kang ya, semoga kita berdoa bersama-sama. Semoga di malam ini Allah tetap kuatkan keimanan kita. Amin, amin. Allah tetap teguhkan kita di dalam agama Islam juga. Allah semakin kuatkan kita, semakin tabahkan kita, semakin mudahkan kita untuk belajar Al-Quran dimanapun kita berada. Kita coba ulangi doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Jangan lupa berdoa.